Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlan Mehmet Entertainment. Hari ini saya akan membahas tentang pihak ketiga. Hadirnya pihak ketiga di dalam rumah tangga kita. Wah, kalau sudah berbicara pihak ketiga, tentu bagi para istri momok yang paling menakutkan adalah hadirnya pihak ketiga di dalam keluarga. Nah, bagaimana cara mengatasi pihak ketiga ini agar pihak ketiga yang hadir di tengah-tengah keluarga kita ini nanti bisa diatasi, bisa pergi, dan bahkan suami kita yang sudah terlanjur misalnya menjalin hubungan dengan pihak ketiga, kemudian suami kita melupakan dan pihak ketiga ini kemudian tidak datang lagi di dalam keluarga kita. Saya memiliki tips atau bacaan-bacaan yang bisa dilakukan untuk mengusir, istilahnya untuk agar pihak ketiga ini tidak lagi berada di lingkungan kita, tidak ada lagi di dalam pikiran suami kita, tidak ada lagi mengganggu keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, tentu saya akan menjelaskan tata cara dan kapan waktunya dan apa yang harus dilakukan. Nanti di akhir video ini akan saya berikan contoh dan tata cara bacaan apa yang harus dilakukan oleh istri agar suami kita ini nanti kembali lagi sadar dan juga bisa melupakan pihak ketiga yang hadir di dalam keluarga. Bahkan jika hal ini, apa yang saya sampaikan nanti ini dilakukan dengan benar, selain suami bisa lupa dan menjadikan suami kita bahkan tergila-gila kepada kita, istri kita, kepada ibu-ibu di rumah yang asalnya mencintai orang lain, kemudian setelah dibacakan bacaan yang saya berikan nanti dan juga hal yang saya sampaikan nanti, bisa suami kita itu lupa terhadap, bahkan benci terhadap pelakor. Namun sebaliknya sang suami ini kemudian menaruh rasa cinta, iba, dan kasih sayang lagi kepada istri. Tidak hanya itu, urusan ekonomi juga insya Allah, jika bacaan ini dibaca dengan benar, dengan baik, usaha kita insya Allah semakin lancar, pekerjaan kita semakin baik, dan anak-anak kita semakin cerdas-cerdas, dan bahkan keuangan kita akan bertambah. Silakan simak sampai akhir apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum itu saya ingin berbagi tips, berbagi cara agar kita selamat dari gangguan pihak ketiga. Memang pihak ketiga ini selalu menjadi perhatian publik. Mereka ini seringkali menjadi perusak hubungan rumah tangga orang lain dengan cara menjalin hubungan emosional atau fisik dengan salah satu pasangan yang sudah menikah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri yang ada di rumah jika suami kita terjerumus ke dalam cinta segitiga ini? Maka seorang istri harus mampu menahan diri, menjaga emosi. Jangan sampai emosi kita, meskipun suami kita serong misalnya, jangan sampai terbawa oleh emosi, misalnya melakukan hal-hal yang melakukan hal-hal yang salah menurut agama, salah menurut hukum. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Lebih baik pertama, jika suami kita masih bisa diajak diskusi, coba bicarakan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan. Bicarakan semua itu, duduk bersama, kemudian diskusi dengan suami apa sebenarnya yang diinginkan. Kemudian jika memungkinkan, bicarakan masalah ini dengan terbuka dan jujur. Tanyakan apa alasan dari semua perilakunya itu. Nah, untuk itu memang perbuatan mengganggu istri, mengganggu suami orang, dan juga suami
menjalin hubungan dengan orang yang bukan istrinya, artinya suami ini melakukan hubungan dengan orang lain padahal dia sudah punya istri, dan hubungan dengan orang lain ini tidak diikat dengan tali pernikahan, maka yang terjadi adalah hubungan yang dilarang oleh agama. Bahkan seluruh agama yang ada di Indonesia ini melarang adanya hubungan yang tidak dibenarkan oleh aturan agama. Dalam Islam di surat Al-Isra ayat 32 menyebutkan bahwa perselingkuhan ini dapat merusak kehormatan keluarga dan merusak hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Ini larangan agama, la taqrabuz zina, jangan dekatlah kalian kepada perbuatan zina. Maka agama kita melarang para suami maupun istri melakukan perbuatan zina, karena dosa dari zina itu sangat berat hukumannya dan butuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera sadar bahwa apa yang dilakukan itu merupakan dosa besar. Dan tidak seharusnya sang suami ini memberikan contoh yang tidak baik kepada keluarga, karena seorang ayah adalah seorang pemimpin yang akan diikuti oleh anak-anaknya dan akan dijadikan imam oleh keluarganya. Pun juga di dalam agama Hindu, dalam kitab suci Hindu mengajarkan tentang dharma, kewajiban, dan karma, hukum sebab akibat. Menurut agama Hindu, perselingkuhan dianggap melanggar dharma dan akan berdampak buruk kepada karma seseorang. Maka agama Hindu juga melarang adanya hubungan di luar pernikahan. Pun juga di dalam ajaran agama Buddha. Agama Buddha menekankan pentingnya hidup harmonis dan menghindari tindakan-tindakan yang menyakiti orang lain. Bagi agama Buddha, perselingkuhan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bijaksana. Maka untuk itu penting untuk diingat, jangan menyalahkan diri sendiri. Artinya ketika suami kita melakukan perbuatan itu, jangan langsung menyalahkan suami kita. Kita juga harus introspeksi diri, kenapa suami kita itu melakukan seperti itu. Jangan-jangan si pihak istri ini juga melakukan hal-hal yang tidak disukai suami, sehingga sang suami ini melampiaskan kemarahannya, kegundahannya kepada orang lain. Jadi jangan 100% menyalahkan suami. Memang apa yang dilakukan suami dengan cara menjalin hubungan dengan orang lain adalah tidak bisa dibenarkan, tetapi jangan sampai pula istri seolah-olah menjadi hakim di dalam keluarga dengan tidak mau mengintrospeksi diri dan menganggap dirinya adalah sebagai pihak yang paling benar. Ini juga tidak bisa dibenarkan. Maka untuk itu, pada akhir video ini nanti akan saya berikan penjelasan dan tata cara bagaimana agar pihak dari pihak ketiga ini bisa lupa kepada suami kita dan tidak mengganggu lagi suami kita, dan suami kita bisa lupa dan bahkan lebih cinta terhadap kalian semua para istri yang ada di rumah. Bahkan tidak hanya itu, rezekinya juga akan berlimpah dengan cara membaca bacaan yang akan saya berikan di akhir video ini nanti. Untuk itu mari kita simak apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Mari kita simak. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika menghadapi suami yang seperti itu? Pertama, silahkan istri, kan biasanya nyuci baju suami. Nah, ambil kaos suami atau baju dalam milik suami, kemudian baju suami ini dicuci menggunakan 7 air gelas. Jadi
baju yang melekat pada suami, baju bagian dalamnya misalnya kaos dan sebagainya, pokoknya baju bagian dalam semuanya, tidak perlu saya sebutkan itu, pasti sudah paham. Pokoknya baju atau pakaian yang ada di bagian dalam semuanya, entah itu kaos atau celana pendek dan selainnya itu, dan adiknya celana pendek itu dikumpulkan jadi satu, kemudian baju-baju itu ditaruh di dalam bak mandi. Nah, baru setelah itu ditaruh diambilkan air sebanyak 7 gelas. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah dilakukan ketika malam hari di mana suaminya itu dilahirkan. Misalnya kapan dan hari apa suami itu lahir, misalnya suami kita lahir pada malam Selasa, sudah di malam itu. Jadi bajunya dikumpulkan pada malam lahirnya sang suami. Kalau suami kita lahir di malam Selasa atau hari Selasa, ambillah bajunya, kemudian ditaruh di dalam bak mandi, lalu bajunya dimasukkan ke dalam bak mandi dan disiram dengan 7 air gelas. Di gelasnya ada 7 yang isinya air, disiramkan, tapi jangan diberi sabun, jadi cukup direndam dengan menggunakan 7 gelas air. Nah, selanjutnya dibiarkan dulu, jangan langsung dijemur. Selanjutnya pakaian istri sama seperti pakaian suami, bagian dalamnya diambil juga sama. Kapan itu direndamnya? Nunggu kapan kita itu, istri itu lahirnya kapan. Misalnya lahir hari Jumat, ya direndam di hari Jumat. Kalau malam Jumat, direndam malam Jumat. Dan kemudian setelah bajunya dimasukkan dalam bak, direndam dengan menggunakan 7 gelas air. Itu dikumpulkan dengan bak yang ada di suami, dikumpulkan dengan baju milik suami. Jadi kan kemarin suami lahirnya hari Selasa misalnya, kemudian baju dalamnya direndam, kemudian disiram dengan 7 air gelas. Kemudian setelah itu besok malamnya, misalnya lahir istrinya besok malamnya, maka diambil bajunya, dikumpulkan dengan bak mandi yang ada bajunya suami, kemudian juga disiram dengan 7 air gelas. Nah, kemudian setelah itu ambillah baju-baju yang ada di dalam bak itu, kemudian diperas. Sisa atau air yang tersisa dari perasan itu dimasukkan ke dalam gelas. Cukup ambil 1 gelas aja, yang penting ada airnya, ada perasannya. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Nah, setelah dimasukkan ke dalam gelas, air itu gimana caranya bisa diminum oleh suami, dan sisa air minuman itu juga diminum oleh istri. Jadi sama-sama meminum. Jadi air perasan dari baju-baju kedua pasangan suami istri itu dimasukkan ke dalam gelas dan airnya diminum. Kalau misalnya khawatir air itu terkontaminasi dengan penyakit, boleh dimasak air itu, airnya dimasak, boleh. Atau mungkin sebelum direndam ke dalam bak, misalnya bajunya dicuci dulu hingga bersih, disabun dulu bajunya, kemudian dikeringkan, kemudian setelah itu direndam ke dalam air. Kalau dikhawatirkan ada
terkontaminasi dengan bakteri misalnya. Atau kalau tidak, setelah air itu direndam, setelah dimasukkan ke dalam gelas, nggak apa-apa kalau misalnya air itu dimasak hingga mendidih, ditunggu sampai dingin. Atau kalau belum bisa, air itu dibuat kopi juga boleh. Yang penting air itu meskipun 1 tetes masuk ke dalam tubuh kedua pasangan suami istri. Intinya adalah meskipun 1 tetes air yang sudah direndam itu masuk ke dalam tubuh suami dan juga masuk ke dalam tubuh istri, dan jangan sampai masuk ke dalam tubuh anak-anak. Jadi setelah air itu dipastikan sudah masuk ke dalam tubuh sang suami dan sang istri, pastikan air itu dibuang, jangan sampai terminum oleh anak-anak. Nah, kemudian setelah itu sudah dipastikan diminum oleh suami maupun istri, maka doa selanjutnya adalah sang istri itu melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara meminta ampunan kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah 7 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, khusus kepada suami dan istri, demi kelanggengan pasangan suami istri, demi kelanggengan saudara semua, keluarga sampean. Baru setelah itu, setelah membaca surat Fatihah 7 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, kemudian membaca surat ayat kursi 1 kali, ditambah setelah membaca surat Fatihah 7 kali, baca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali. Seperti itu. Jadi bacalah setelah semuanya diminum oleh suami, setelah air itu masuk ke dalam tubuh suami, pastikan setelah itu di malam harinya atau di waktu subuhnya, setelah sholat subuh, Fatihah khusus kepada suami dan istri dan keluarga juga, Fatihahnya dibaca 7 kali, kemudian surat atau ayat kursi 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Nah, bacaan ini harus dibaca secara rutin, kontinu, tidak boleh tidak dibaca. Nah, kalau misalnya ada kesibukan, misalnya setelah maghrib ada mantenan dan lain semacamnya, itu bisa dibaca atau diganti di tempat yang lain atau dibaca setelah isya. Pokoknya dalam 1 hari 1 malam bacaan itu harus terbaca, harus kontinu. Lebih baik kontinu daripada doa kita dibaca hanya pada saat kita butuh. Kalau tidak bisa setelah maghrib karena kita sibuk misalnya, bisa dibaca setelah itu, baik dalam kondisi berjalan, kondisi duduk, ataupun berbaring atau tidur-tiduran. Yang penting itu dibaca semua yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mara bahaya dan pihak ketiga utamanya. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa semua ini tidak mesti harus yakin, kita ini harus yakin bahwa Allah akan menerima segala doa kita. Jangan percaya pada tahayul, karena kita ini hanya sebatas berusaha dan Allah yang menentukan. Kiranya demikian, semoga bermanfaat. Kita akan kembali bersama saya lagi, Erlan Mehmet Entertainment. Silahkan subscribe dan like. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.